Halo pembaca setia Lestari, selamat datang di Kisah Luka yang Membalas, sebuah perjalanan tentang cinta, pengkhianatan, dan kebangkitan. Siapkan hati, nikmati setiap episodenya, dan jangan lupa bagikan pendapat kalian. Tamara duduk di meja kerjanya, menatap layar laptop dengan senyum tipis. Hari ini adalah ulang tahun pernikahannya yang kelima dengan Seno, pria yang selama ini menjadi tulang punggung rumah tangga mereka, sekaligus rekan kerja di kantor yang sama. Mereka adalah pasangan yang sering dipuji teman-teman kantor karena kekompakan dan harmoni dalam hubungan. Siapa sangka, di balik senyum manis Tamara, ada beban berat yang selalu dia sembunyikan. Setiap pagi, Tamara bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi Pandu, anak laki-laki mereka yang berusia 3 tahun. Pandu adalah cahaya dalam hidupnya, meski terkadang juga sumber kelelahan terbesarnya. Setelah mengantarkan Pandu ke rumah nenek, yang tinggal beberapa blok dari apartemen mereka, Tamara langsung bergegas ke kantor bersama Seno. Rutinitas ini sudah berlangsung hampir setahun, sejak Tamara memutuskan untuk kembali bekerja setelah cuti melahirkan. Namun, ada sesuatu yang mulai mengganggu pikiran Tamara akhir-akhir ini. Dia merasa semakin sulit membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan dirinya sendiri. Di kantor, Seno tampak begitu tenang dan fokus pada pekerjaannya, sementara Tamara seringkali harus bolak-balik mengecek ponselnya, khawatir apakah Pandu baik-baik saja di rumah nenek. Nenek Pandu, meskipun sangat penyayang, sudah semakin tua dan seringkali kelelahan mengurus cucunya yang aktif. Suatu malam, saat makan malam hanya berdua dengan Seno, Tamara mencoba membuka percakapan tentang masalah ini. "Seno, aku merasa kita butuh babysitter," katanya pelan, sambil menatap wajah suaminya yang sedang menyendok sup. Seno mengangkat alisnya, tampak terkejut. "Kau yakin? Bukankah ibu masih bisa menjaga Pandu?" tanyanya. "Ya, tapi aku tidak ingin terus-menerus merepotkannya. Lagi pula, kita juga butuh seseorang yang bisa membantu di rumah, terutama saat kita pulang larut malam," jawab Tamara dengan nada meyakinkan. Setelah beberapa hari mendiskusikan ide ini, mereka akhirnya sepakat untuk mencari babysitter. 2 minggu kemudian, seorang wanita muda bernama Resa datang ke rumah mereka. Resa tampak ramah, sopan, dan memiliki pengalaman sebagai babysitter. Saat pertama kali bertemu, Tamara merasa lega. Resa memberikan kesan bahwa dia adalah orang yang tepat untuk menjaga Pandu. Namun, ada sesuatu yang membuat Tamara sedikit waspada. Saat Seno memperkenalkan Resa sebagai babysitter baru mereka, tatapan mata Seno terhadap Resa terlihat berbeda. Hanya sesaat, tapi cukup membuat Tamara bergidik. Dia mencoba mengabaikan perasaan itu, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia hanya terlalu lelah dan berpikir berlebihan. Hari-hari berikutnya, kehadiran Resa memang membawa perubahan positif. Pandu tampak lebih ceria, dan Tamara bisa lebih fokus bekerja tanpa rasa khawatir berlebihan. Namun, di balik semua itu, ada firasat buruk yang mulai menghantui Tamara. Sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan, tapi terasa seperti bayangan gelap yang perlahan-lahan merayap masuk ke dalam kehidupan sempurna mereka. Dan ketika Seno mulai sering pulang ke rumah dengan alasan ada barang ketinggalan, Tamara tahu ada sesuatu yang tidak beres. Apakah keputusannya mendatangkan Resa adalah langkah yang salah? Atau justru, ini adalah awal dari kehancuran yang tak terduga. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Resa di rumah mereka mulai terasa semakin nyata. Awalnya, Tamara merasa lega karena Pandu tampak lebih bahagia dan dirinya bisa lebih fokus bekerja. Namun, ada sesuatu yang tidak dapat dia abaikan. Perubahan kecil dalam perilaku Seno. Dia memperhatikan bahwa suaminya seringkali pulang ke rumah dengan alasan ada barang ketinggalan, padahal biasanya mereka langsung pulang bersama. Suatu sore, saat sedang membersihkan meja kerjanya, Tamara menemukan nepon yang membuat hatinya bergemuruh. Di leher Seno, ada bekas merah samar yang tampak seperti bekas bibir. Jantungnya berdegup kencang. Dia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin itu hanya imajinasinya. Tapi rasa curiga itu terus menggerogoti pikirannya. Malam itu, setelah Seno pamit pulang lebih awal dengan alasan ada dokumen penting yang tertinggal di rumah, Tamara memutuskan untuk mengikutinya.
Dia tahu ini bukan hal yang seharusnya dilakukan, tapi firasat buruknya semakin kuat. Setelah beberapa menit menunggu di luar kompleks perumahan mereka, dia melihat mobil Seno sudah terparkir di garasi. Hatinya berdebar-debar saat dia memarkir mobilnya agak jauh dan berjalan pelan menuju rumah. Dengan napas tertahan, Tamara mendekati pintu depan. Suara tawa samar terdengar dari dalam. Dia membeku sejenak, lalu mendekatkan telinganya ke pintu. Suara itu adalah suara Resa. Lalu, dia mendengar kalimat yang membuat darahnya berhenti mengalir. "Anakmu sudah tidur, Mas. Giliran aku yang harus ditiduri," kata Resa dengan nada genit. Tamara merasa dunianya runtuh. Matanya berkaca-kaca, tangannya gemetar, dan amarah yang tak terkendali menyelimuti tubuhnya. Dengan satu tarikan napas panjang, dia membuka pintu dengan keras. Pemandangan yang dilihatnya membuatnya ingin muntah. Seno dan Resa sedang berpelukan di ruang tamu. Baju mereka tampak kusut, dan wajah mereka dipenuhi rasa bersalah. "Apa-apaan ini?" bentak Tamara. Suaranya penuh kemarahan dan kepedihan. Seno dan Resa langsung melepaskan pelukan mereka, tampak panik. Resa buru-buru merapikan bajunya, sementara Seno hanya bisa diam, wajahnya pucat pasi. "Tamara, ini tidak seperti yang kamu pikirkan," ujar Seno, mencoba membela diri. Tapi Tamara tidak peduli. Dia berjalan mendekati Resa, matanya menyala-nyala penuh kemarahan. "Kamu pikir aku bodoh? Kamu datang ke rumahku, menjaga anakku, tapi malah tidur dengan suamiku?" bentak Tamara. Dia mengambil dompetnya, mengeluarkan sejumlah uang, dan melemparkannya ke arah Resa. Uang itu jatuh berserakan di lantai, sementara Resa menangis terseduh-seduh. "Maafkan aku, Kak Tamara. Aku tidak bermaksud. Resa mencoba menjelaskan, tapi Tamara tidak memberinya kesempatan. Dia menunjuk pintu dengan geram. "Pergi dari rumahku, sekarang juga!" teriaknya. Resa mengangguk cepat, mengambil tasnya, dan berlari keluar rumah tanpa menoleh lagi. Sementara itu, Seno masih berdiri di tempat, wajahnya penuh rasa bersalah. "Bagaimana? Bisa kau melakukan ini padaku, Seno? Padaku dan Pandu?" tanya Tamara. Suaranya bergetar. Air mata mulai mengalir deras di pipinya. "Aku percaya padamu. Aku percaya pada kita." Seno mencoba mendekat, tapi Tamara mundur selangkah, menolak sentuhannya. "Jangan sentuh aku," bentaknya. "Aku tidak mau melihatmu sekarang. Pergi dari hadapanku. Malam." Itu, Tamara tidak bisa tidur. Dia duduk di tepi tempat tidur, memeluk lututnya erat-erat, sambil menatap kosong ke arah dinding. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Bagaimana bisa Seno mengkhianatinya seperti ini? Apakah semua yang mereka jalani selama 5 tahun pernikahan hanyalah kebohongan? Pagi harinya, Seno mencoba meminta maaf lagi. Dia membawa secangkir kopi ke meja makan, berharap bisa berbicara dengan Tamara. Tapi Tamara hanya menatapnya dingin, tanpa sepatah kata pun. Dia tahu hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelah kejadian itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Tamara tidak bisa melupakan pemandangan Seno dan Resa di ruang tamu, tawa mereka yang terdengar begitu akrab, dan kata-kata Resa yang masih terngiang di telinganya. Setiap kali dia memejamkan mata, bayangan pengkhianatan itu kembali menghantuinya. Dia mencoba untuk tetap tegar di depan Pandu, tapi di balik senyumnya, ada luka yang dalam. Seno, di sisi lain, tampak semakin putus asa. Dia terus-menerus mencoba mendekati Tamara, memohon maaf dengan nada suara yang penuh penyesalan. "Tamara, aku benar-benar menyesal," katanya suatu malam, saat mereka duduk di meja makan yang dingin tanpa satupun kata terucap sejak beberapa hari terakhir. "Aku tidak tahu apa yang kupikirkan waktu itu. Aku salah besar. Tapi aku mencintaimu, dan aku mencintai Pandu." Tamara hanya menatapnya dengan dingin, matanya kosong. "Cinta? Kau pikir cinta cukup untuk memperbaiki semua ini?" tanyanya pelan, namun penuh amarah terselubung. "Kau tidur dengan babysitter anakmu sendiri, Seno. Apakah itu yang kau sebut cinta?" Seno membungkukkan kepala, tak mampu menatap mata Tamara.
Dia tahu tidak ada alasan yang bisa membenarkan perbuatannya. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki semuanya, katanya lirih. Aku akan keluar dari pekerjaan ini jika itu membuatmu percaya padaku lagi. Aku akan... Cukup, potong Tamara tajam. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Tidak ada yang bisa kau lakukan untuk memperbaiki ini, Seno. Tidak ada. Aku tidak bisa hidup denganmu lagi. Aku tidak bisa mempercayaimu. Lagi, Seno terdiam. Dia tahu Tamara serius. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuatnya sadar bahwa hubungan mereka sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Beberapa hari kemudian, Tamara memutuskan untuk bertemu dengan seorang pengacara. Dia tahu langkah ini adalah satu-satunya jalan yang bisa diambilnya. Saat pertemuan pertama dengan pengacara, dia merasa cemas dan bingung. Ini adalah keputusan besar, keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Pengacara itu, seorang wanita bernama Burani, mendengarkan cerita Tamara dengan penuh empati. Bu Tamara, saya mengerti ini bukan keputusan yang mudah, katanya lembut. Tapi jika ini yang terbaik untuk Anda dan anak Anda, maka kita harus melakukannya. Hak asuh anak biasanya jatuh kepada ibu, terutama jika ibu tersebut memiliki stabilitas finansial dan emosional. Tamara mengangguk pelan. Dia tahu dia harus kuat demi Pandu. Anaknya adalah prioritas utamanya, dan dia tidak akan membiarkan Seno menghancurkan masa depan Pandu, seperti dia telah menghancurkan pernikahan mereka. Proses perceraian berjalan alot. Seno awalnya mencoba melawan, berharap Tamara akan berubah pikiran. Dia bahkan datang ke rumah nenek Pandu, mencoba berbicara dengan Tamara secara langsung. Tamara, tolong pikirkan baik-baik, katanya dengan nada memelas. Kita bisa memperbaiki ini bersama-sama. Kita bisa menjalani konseling. Jangan hancurkan keluarga kita. Tamara hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Keluarga kita sudah hancur, Seno. Dan itu karena ulahmu. Katanya dingin. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Biarkan aku dan Pandu menjalani hidup kami tanpamu. Seno akhirnya menyerah. Dia menandatangani surat-surat perceraian dengan tangan gemetar. Sementara Tamara menandatanganinya dengan tegas, tanpa ragu sedikit pun. Hak asuh Pandu jatuh sepenuhnya kepada Tamara, dan Seno hanya diberikan hak untuk mengunjungi Pandu pada akhir pekan tertentu. Setelah perceraian resmi, Tamara mulai membangun hidup barunya. Dia menyewa apartemen kecil di pinggir kota, tempat dia dan Pandu bisa tinggal bersama. Meskipun ukurannya lebih kecil daripada rumah mereka sebelumnya, apartemen itu terasa lebih hangat dan nyaman bagi Tamara. Dia mulai merapikan hidupnya, memfokuskan diri pada pekerjaan dan pengasuhan Pandu. Namun, proses penyembuhan tidaklah mudah. Ada malam-malam ketika Tamara menangis sendirian di kamarnya, merasa kesepian dan rapuh. Tapi, setiap kali dia melihat wajah polos Pandu yang tersenyum padanya, dia tahu dia harus terus maju. Dia tidak boleh menyerah. Dia harus menjadi ibu sekaligus ayah bagi Pandu, dan dia bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Di kantor, Tamara berusaha untuk tetap profesional. Dia sering berpapasan dengan Seno, tapi dia selalu mengabaikannya. Dia tidak mau membuang energinya untuk marah atau benci. Dia hanya ingin melanjutkan hidupnya tanpa bayang-bayang masa lalu. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang Seno akhir-akhir ini. Dia tampak semakin murung, sering terlambat ke kantor, dan jarang berinteraksi dengan rekan kerja. Tamara tidak peduli. Dia hanya fokus pada dirinya sendiri dan Pandu. Dia tahu, hidupnya sudah terlalu lama terikat pada Seno, dan sekarang saatnya dia membebaskan dirinya. Hari-hari setelah perceraian terasa seperti lembaran baru bagi Tamara, meskipun bayang-bayang masa lalu masih sesekali menghantui. Di kantor, dia berusaha menjalani rutinitasnya dengan normal, meskipun kehadiran Seno selalu membuat suasana menjadi canggung. Setiap kali mereka berpapasan di lorong atau ruang rapat, Seno mencoba menatap matanya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, Tamara selalu memalingkan wajah, tidak peduli sedikit pun. Dia sudah memutuskan untuk tidak lagi memberi ruang bagi Seno dalam hidupnya. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang Seno akhir-akhir ini. Dia tampak semakin tertekan,
bahkan hampir tidak pernah tersenyum lagi. Rekan-rekan kantor mulai membicarakannya. "Kamu lihat Seno akhir-akhir ini? Kayaknya dia lagi ada masalah besar," bisik salah satu teman Tamara suatu hari saat makan siang. "Iya, aku juga merasa begitu. Dia sering telat, kadang nggak masuk kerja sama sekali," tambah yang lain. Tamara hanya diam mendengar percakapan itu. Dia tidak peduli apa yang terjadi pada Seno. Baginya, Seno adalah bagian dari masa lalu yang sudah selesai. Yang penting sekarang adalah Pandu dan dirinya sendiri. Setiap malam, dia membacakan cerita untuk Pandu sebelum tidur, sambil memeluknya erat. Itu adalah momen favoritnya sepanjang hari, saat dia bisa melupakan semua beban dan hanya fokus pada anaknya. Suatu pagi, saat Tamara sedang bersiap-siap untuk berangkat ke kantor, ponselnya berbunyi. Ada pesan dari grup WhatsApp kantor. "Breaking news, Seno dipecat karena pelanggaran disipliner." Tamara membaca pesan itu berkali-kali, hatinya bergejolak antara rasa penasaran dan lega. Dia tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi jelas bahwa Seno sedang menghadapi konsekuensi atas tindakannya. Di kantor, kabar pemecatan Seno menjadi topik utama pembicaraan. Beberapa orang berspekulasi bahwa Seno telah melakukan kesalahan besar, mungkin terkait perilaku tidak profesional atau pelanggaran etika, tapi tidak ada yang benar-benar tahu detailnya. Tamara sendiri tidak bertanya lebih lanjut. Dia hanya merasa bahwa karma akhirnya menemukan Seno. Setelah kabar itu, Seno menghilang dari pandangan Tamara. Dia tidak pernah lagi terlihat di kantor, dan nomor teleponnya tidak aktif. Bahkan ketika hari kunjungan untuk Pandu tiba, Seno tidak datang. Awalnya, Tamara merasa cemas. Bagaimana jika Seno meninggalkan Pandu begitu saja? Tapi kemudian dia menyadari bahwa mungkin ini adalah hal terbaik. Pandu tidak butuh ayah yang tidak bertanggung jawab. Dia cukup memiliki ibu yang akan selalu ada untuknya. Meskipun begitu, ada bagian dari Tamara yang tetap merasa hampa. Pernikahannya yang gagal bukan hanya meninggalkan luka fisik, tapi juga luka emosional yang sulit sembuh. Ada malam-malam ketika dia duduk di tepi jendela apartemen, menatap langit malam yang gelap, dan bertanya-tanya apakah dia akan bisa benar-benar melupakan Seno. Apakah dia akan bisa membuka hatinya lagi untuk orang lain? Namun ada satu hal yang membuatnya tetap kuat. Pandu. Anak kecil itu adalah alasan utama. Tamara bangkit setiap pagi. Dia belajar untuk menikmati momen-momen kecil dalam hidup, seperti tertawa bersama Pandu saat mereka bermain di taman, atau merasa puas setelah berhasil menyelesaikan proyek besar di kantor. Perlahan-lahan, Tamara mulai merasa bahwa hidupnya tidak sepenuhnya buruk. Dia masih punya harapan. Suatu sore, saat pulang dari kantor, Tamara memutuskan untuk mampir ke toko buku. Dia ingin membeli beberapa buku baru untuk dibacakan kepada Pandu. Saat sedang memilih buku, dia melihat seorang pria asing di sudut toko. Dia tampak tenggelam dalam bacaannya, dengan kacamata yang sedikit bergeser di ujung hidungnya. Ada sesuatu yang menarik dari cara pria itu tersenyum tipis saat membaca sebuah paragraf. Tanpa sadar, Tamara memperhatikannya lebih lama dari yang seharusnya. Ketika pria itu mendongak dan menangkap tatapannya, dia tersenyum ramah. "Mencari buku? Untuk anak?" tanyanya lembut. Tamara sedikit terkejut, tapi kemudian balas tersenyum. "Ya, untuk anak saya," jawabnya pelan. Percakapan singkat itu berlanjut selama beberapa menit. Pria itu ternyata seorang guru SD yang juga gemar membaca buku anak-anak. Dia merekomendasikan beberapa judul yang menurutnya cocok untuk usia Pandu. Tamara merasa nyaman berbicara dengannya, sesuatu yang jarang dia rasakan sejak perceraiannya. Saat mereka berpisah, pria itu memberikan kartu namanya. "Kalau kamu butuh rekomendasi buku lain, hubungi saja saya," katanya sambil tersenyum. Tamara menyimpan kartu itu di dompetnya tanpa banyak berpikir. Dia tidak yakin apakah akan menghubunginya atau tidak. Tapi ada satu hal yang dia yakini. Mungkin suatu hari nanti, dia akan siap untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya. Dan mungkin, pria itu adalah awal dari babak baru tersebut. Beberapa bulan berlalu sejak kepergian Seno dari kehidupannya, dan Tamara merasa dirinya semakin kuat.
Dia tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, atau terus-menerus memikirkan apa yang salah dalam pernikahannya. Meskipun bekas luka, itu masih ada. Dia belajar untuk menerimanya sebagai bagian dari dirinya, sebuah pengalaman pahit yang membuatnya lebih tangguh. Di kantor, Tamara semakin fokus pada karier. Dia berhasil menyelesaikan beberapa proyek besar yang mendapat apresiasi dari atasan dan rekan kerja. Reputasinya sebagai pekerja keras dan profesional semakin dikenal di lingkungan kerja. Bahkan, dia mulai dipertimbangkan untuk promosi ke posisi manajerial. Ini adalah pencapaian yang membuatnya bangga, karena dia tahu semua ini dia raih dengan usaha sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Namun, bukan hanya karier yang menjadi fokus utamanya. Hubungannya dengan Pandu juga semakin erat. Setiap akhir pekan, mereka menghabiskan waktu bersama, bermain di taman, memasak makanan sederhana di dapur apartemen, atau sekadar duduk di sofa sambil membaca buku. Pandu seringkali bertanya tentang ayahnya, tapi Tamara selalu menjawab dengan lembut. Ayah sedang sibuk bekerja di tempat jauh. Tapi kamu tidak perlu khawatir, ibu akan selalu ada untukmu. Meski jawaban itu terdengar klise, Tamara tahu bahwa inilah cara terbaik untuk menjelaskan situasi kepada anaknya yang masih kecil. Dia tidak ingin Pandu tumbuh dengan rasa benci atau kebingungan tentang ayahnya. Yang penting bagi Tamara adalah memberikan cinta dan kasih sayang yang cukup agar Pandu tumbuh menjadi anak yang bahagia dan percaya diri. Suatu sore, saat Tamara sedang membersihkan meja kerjanya, ponselnya berbunyi. Ada pesan dari nomor yang tidak dikenal. Halo, Bu Tamara, apa kabar? Ini Raka. Kita bertemu di toko buku beberapa bulan lalu. Tamara tersenyum tipis saat membaca pesan itu. Dia ingat pria itu, guru SD yang ramah, dan suka membaca buku anak-anak. Setelah pertemuan singkat itu, dia tidak pernah menghubungi Raka, meskipun kartu namanya masih tersimpan rapi di dompetnya. Dia sempat berpikir untuk membuang kartu itu, tapi sesuatu dalam hatinya berkata bahwa mungkin suatu hari dia akan membutuhkannya. Halo Pak Raka. Kabar baik, terima kasih. Bagaimana dengan Anda? Balas Tamara setelah beberapa saat ragu. Percakapan singkat itu berlanjut hingga beberapa hari kemudian. Mereka mulai saling mengirim pesan lebih sering, membicarakan berbagai hal mulai dari buku favorit hingga pengalaman hidup. Raka ternyata seorang pria yang hangat dan humoris, dengan pandangan hidup yang positif. Dia tidak pernah memaksa Tamara untuk membuka diri, tapi selalu mendengarkan dengan sabar ketika Tamara ingin berbagi cerita. Setelah beberapa minggu berkomunikasi, Raka mengajak Tamara untuk bertemu di sebuah kafe dekat taman. Awalnya, Tamara ragu. Dia belum siap untuk melangkah ke hubungan baru, apalagi setelah semua yang telah dia alami. Tapi kemudian dia menyadari bahwa mungkin sudah waktunya untuk mencoba membuka hatinya sedikit demi sedikit. Mereka bertemu di kafe itu pada Sabtu, sore yang cerah. Raka tampak lebih santai dibandingkan saat pertemuan pertama mereka. Dia membawa sebuah buku anak-anak sebagai hadiah untuk Pandu, yang membuat Tamara tersenyum. Mereka berbicara panjang lebar, tertawa, dan sesekali terdiam dalam keheningan yang nyaman. Tamara merasa lega, seperti menemukan teman bicara yang bisa memahami perasaannya tanpa menghakimi. Setelah pertemuan itu, mereka mulai bertemu lebih sering. Kadang-kadang, Raka ikut serta saat Tamara dan Pandu bermain di taman. Pandu tampak sangat menyukai Raka. Seringkali tertawa riang saat Raka mengajaknya bermain atau membacakan cerita. Melihat senyum Pandu, Tamara merasa bahwa mungkin inilah awal dari babak baru dalam hidupnya. Namun, Tamara tetap berhati-hati. Dia tidak ingin terburu-buru masuk ke hubungan baru tanpa benar-benar yakin. Dia tahu bahwa cinta bukanlah solusi instan untuk semua masalahnya, tapi dia juga sadar bahwa dia pantas mendapatkan kebahagiaan setelah semua yang telah dialaminya. Suatu malam, saat Pandu sudah tidur, Tamara duduk di balkon apartemen sambil menatap langit malam. Dia memikirkan semua yang telah terjadi. Pengkhianatan Seno, proses perceraian yang melelahkan, perjuangannya untuk bangkit, dan kehadiran Raka yang perlahan-lahan membawa warna baru dalam hidupnya. Dia menyadari bahwa hidupnya tidak sempurna, tapi itulah yang membuatnya begitu indah.
Aku akan baik-baik saja, gumamnya pelan, sambil tersenyum ke arah bintang-bintang di langit. Dia tahu bahwa masa depannya masih penuh ketidakpastian, tapi dia juga tahu bahwa dia memiliki kekuatan untuk menghadapinya.